Islam dari presiden sampai ke bawah, ke pejabat kita, tapi tidak jujur. Ini kan merupakan satu kesimpulan kekuatan dakwah yang perlu kita ejawantahkan, bahwa ketidakadilan inilah yang membuat kita semua diuji oleh Allah, dan bahkan antisipasi dengan baik ada praktek politik adu domba yang sedang berlangsung bagi negara kita ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu bapak pegang baik-baik bahwa ada praktik adu domba di antara sesama Muslim. Berhati-hatilah kita, bertakwalah kepada Allah dari saat ini sampai nanti kita dijemput oleh ajal kematian. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Usut tuntas pelaku penembakan pembantaian dan mujahid. Yang kedua, wahai pejuang HAM, seret pelaku pembantaian HAM ke HAM internasional. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Tapi ini dijadikan sebagai ajang kekuatan politik, tameng politik. Yang lain disingkat, yang lain dilindungi. Kecintaan orang kepada Habibana Rizik Syihab datang ke bandara, resiko dia. Tapi karena dia dianggap tidak memberi kontribusi, bahkan menjadi oposannya eksekutif, dianggap sebagai penentang pemerintah, melawan pemerintah, tidak sesuai dengan jalan rezim, maka diutak-atik sampai hari ini jadikan sebagai tameng politik. Gibran yang kampanye nggak diapa-apain karena anaknya Jokowi. Semua mengaku beragama Islam tapi tidak jujur. Saya bukan ustadz internasional, ustadz kampung, nggak cocok pakai begini. Orang mengaku Islam dari presiden sampai ke bawah, ke pejabat kita, tapi tidak jujur. Ini kan merupakan satu kesimpulan kekuatan dakwah yang perlu kita ejawantahkan, bahwa ketidakadilan inilah yang membuat kita semua diuji oleh Allah, dan bahkan antisipasi dengan baik ada praktek politik adu domba yang sedang berlangsung bagi negara kita ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu bapak pegang baik-baik bahwa ada praktik adu domba di antara sesama Muslim. Berhati-hatilah kita, bertakwalah kepada Allah dari saat ini sampai nanti kita dijemput oleh ajal kematian. Tetapi paling tidak mbok ya presiden ngomong. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Ma'ruf Amin mestinya ngomong, agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyeluruh ke seluruh bangsa Indonesia. Betul? Betul. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Tidak. Apakah ingin Indonesia berantakan? Tidak. Apakah ingin Indonesia perang saudara? Tidak. Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Tolong TV-TV nasional liput omongan saya Miftah Fauzi atas nama Kiai Tasikmalaya. Segeralah Tuan Presiden yang mulia membentuk tim independen agar kami semua tidak meluapkan emosi dengan salah. Betul? Kita kasihan dengan polisi-polisi yang baik, saudara-saudara. Betul? Kita kasihan dengan aparat-aparat yang baik. Betul, saudara? Sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah merasa melakukan kebenaran. Bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong. Kebohongan ini sudah memuncak di negeri ini. Betul? Pada siang hari ini terakhir saya ingin mengatakan, wahai Maulana Habib Lutfi bin Yahya, orang tua bangsa Indonesia yang memegang teguh merah putih, segeralah kumpul ulama-ulama besar di Indonesia. Ajaklah ulama-ulama yang pro pemerintah dan tidak pro pemerintah.
ajaklah ulama-ulama yang netral, ajaklah ulama-ulama yang berseberangan sekalipun untuk musyawarah. Wahai Tuan Habib Maulana Lutfi bin Yahya, wahai Tuan Kiai Haji Maimun Najih di Semedi Sarang sana, wahai Abu Yauci Turtusi, wahai ulama Mbah Yai Miftahul Akhyar Ketua MUI, undanglah ulama-ulama di Indonesia yang berseberangan atau tidak, ajaklah Habib-habib di FPI untuk bicara soal bangsa ini, saudara-saudara. Saya khawatir kalau dibiarkan nanti akan saling bunuh sesama warga negara, saudara-saudara. Saya khawatir nanti orang tidak bersalah menjadi korban. Betul. Bagaimana Abu Janda melakukan provokasi yang tidak henti-hentinya, bagaimana dari Siregar tidak henti-hentinya melakukan provokasi. Kami tidak berdaya untuk datang ke mahkamah, kami tidak punya kemampuan akses kepada kekuasaan, tapi para guru-guru mulia segala bertemu, bikinlah musyawarah nasional, berikan tanbih, peringatan di tengah, tidak berpihak kepada siapapun tapi berpihak kepada keadilan. Mudah-mudahan ini direkam dan sampai kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan ini sampai ke Mbah Yai Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan ini sampai ke Abu Yauci Turtusi. Mudah-mudahan ini sampai kepada ulama-ulama sepuh yang masih sikoh dan dipercaya rakyat. Kita akan memberikan delegasi penuh kepada mereka untuk mengawasi pemerintah dalam kasus pembunuhan 6 orang ini. Saya tidak ridho sesama muslim saling bunuh, demi Allah. Saya tidak ridho kalau akhirnya kita yang berperang dengan saudara kita sementara mereka melakukan pembunuhan seenaknya. Betul. Wahai pemerintah, masih banyak kerjaan kalian. Mengapa kalian sibuk menurunkan baliho? Seharusnya sibuk menurunkan bensin, BBM, menurunkan bayaran listrik masyarakat dan lain-lain. Catat Bapak Polisi omongan saya. Kami menghormati Anda kalau Anda berbuat baik sesuai undang-undang. Catat omongan saya. Tugas polisi hanya menembak kaki, bukan menembak dada. Tugas polisi hanya menembak kaki untuk dibawa ke pengadilan. Tugas tentara boleh menembak mati karena musuh negara lawannya. Hari ini jangan biarkan rakyat semakin tidak percaya kepada Anda. Tolong berbuat baiklah kepada rakyat. Jokowi bisa berhenti, Luhut bin Sarpanjaitan bisa berhenti, pejabat-pejabat hari ini bisa berhenti, tapi Anda bersama rakyat selamanya sampai mati. Betul.